Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Novitasari dengan NIM H022202. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas praktikum dari mata kuliah rancangan percobaan untuk mengolah data, analisis ANOVA, uji lanjut, dan korelasi terhadap suatu eksperimen menggunakan aplikasi SPSS dan RStudio. Untuk eksperimen ini yaitu mengenai seorang peneliti akan melakukan percobaan menggunakan rancangan acak kelompok di lahan Junantono dengan mengkombinasikan dua faktor yaitu pupuk dan kelator terhadap parameter KTK tanah dan tinggi tanaman padi yang dibuat sebanyak 4 blok dan didapatkan total 36 sampel pengamatan. Olah data ini digunakan untuk mengetahui yang pertama bagaimana pengaruh pupuk, kelator, dan kombinasinya terhadap KTK tanah dan bagaimana korelasi antara KTK tanah dan tinggi tanaman pada eksperimen ini. Nah, di sini terdapat tabel data dari perlakuan dan juga parameter dari eksperimen ini. Langkah pertama yaitu membuat data Excel dari data pada tabel ini sebagai bahan yang digunakan untuk olah data di aplikasi SPSS dan aplikasi RStudio. Akan tampak seperti ini setelah dipindahkan, terdapat ulangan, dosis pupuk, kelator, kombinasi, dan kedua parameter yaitu KTK dan tinggi tanaman. Di sini terdapat kode P0 yaitu tanpa pupuk, P1 dengan pupuk anorganik, dan P2 dengan pupuk anorganik dan organik. Kemudian untuk kelator terdapat K0 yaitu tanpa kelator, K1 isolat bakteri, dan K2 pupuk kompos. Di sini juga terdapat kombinasi antara keduanya dan nilai KTK dan tinggi tanamannya. Selanjutnya, yaitu mengolah data menggunakan aplikasi SPSS. Langkah pertama, yaitu klik file, kemudian open data. Tipe datanya yaitu Excel, dan masukkan file Excel yang tadi ke aplikasi SPSS. Klik OK. Seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu ke variable view. Untuk ulangan, pupuk, kelator, dan kombinasi diubah tipenya menjadi string. Dan untuk KTK dan tinggi tanaman diubah menjadi numerik. Nah, itu untuk desimal di KTK dan tinggi tanaman dibuat 2. Dan untuk measure-nya dibuat scale. Setelah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh pupuk, kelator, dan kombinasinya terhadap KTK tanah. Caranya yaitu field analyze, binary model, ini varian. Untuk depend variabelnya yaitu KTK, dan fix faktornya yaitu pupuk dan kelator. Klik model, klik button, pindahkan ini ke kotak model, dan juga interaksinya. Kemudian continue, klik post hoc, pindahkan ketiganya, kemudian checklist Duncan. Continue. Kemudian klik OK. Nah, akan tampil seperti ini, terdapat dihasilkan tabel ANOVA dari olah data yang sudah dimasukkan dengan data Excel tadi. Pada kolom signifikan, pada kolom signifikansi,
dosis pupuk memiliki nilai 0,501 dan untuk relator memiliki nilai signifikansi 0,475, di mana kedua nilai ini lebih dari taraf signifikansi yang sudah ditetapkan yaitu 0,05, sehingga untuk dosis pupuk dan juga kelator eh, memiliki pengaruh yang tidak nyata terhadap nilai KTK tanah. Berbeda dengan kombinasi antara pupuk dan kelator di sini memiliki nilai signifikansi sebesar 0,011, yaitu kurang dari 0,05, sehingga interaksi atau kombinasi dari pupuk dan kelator memiliki pengaruh yang nyata terhadap KTK tanah. Selanjutnya untuk mengetahui korelasi antara KTK dan juga tinggi tanaman, yaitu klik Analyze. Correlation, correlate, bivariate, masukkan variabelnya, KTK dan tinggi tanaman, kemudian ini percent checklist, klik OK. Nah, di sini terdapat tabel korelasi antara KTK dan tinggi tanaman, di mana ditunjukkan bahwa KTK memiliki korelasi yang negatif terhadap tinggi tanaman dengan nilai sebesar min 0,245. Korelasi negatif ini berarti semakin tinggi KTK tanah akan semakin rendah tinggi tanaman dan juga begitupun sebaliknya. Kemudian untuk selanjutnya itu membuat grafik untuk mengetahui regresi KTK dan tinggi tanaman. Caranya yaitu klik graph, scatter or dot, klik simple, define. Kemudian untuk y-aksisnya masukkan KTK, tinggi tanaman untuk y-aksis. Klik OK. Akan muncul grafik korelasi antara KTK dan tinggi tanaman seperti ini. Karena belum muncul garis linearnya, klik 2 kali. Kemudian pilih yang linear. Close. Nah, muncul grafik seperti ini, di mana interpretasinya yaitu KTK dan tinggi tanaman memiliki korelasi yang negatif yang ditunjukkan dengan menurunnya garis linear di sini. Kemudian grafik ini menunjukkan bahwa nilai KTK dapat diduga menggunakan nilai dari tinggi tanaman berdasarkan persamaan fungsi di sini dengan nilai R linearnya yaitu 0,06, sangat kecil. Nah, untuk grafik regresi ini menurun karena korelasi yang negatif dari keduanya. Untuk KTK dan tinggi tanaman memiliki korelasi yang negatif, di mana semakin tinggi KTK akan semakin rendah tinggi tanaman, dan sebaliknya apabila semakin rendah KTK akan semakin tinggi tanamannya. Baik, untuk olah data untuk di aplikasi SPSS adalah eh, seperti itu. Selanjutnya yaitu untuk mengolah data menggunakan aplikasi RStudio. Untuk selanjutnya, analisis menggunakan RStudio sama menggunakan bahan dari file Excel tadi dengan cara input dataset, kemudian from Excel, save, kemudian masukkan data Excel lagi. Untuk ulangan, pupuk, telatar, dan kombinasi, ini diubah ke karakter, dan untuk kedua parameter diubah ke numerik. Untuk range-nya ini, klik A1, F3. Apabila ini berubah, ubah lagi karakter dan numeriknya.
Kemudian klik import. Tampilannya akan seperti ini. Diusahakan sebelum melakukan olah data di RStudio ini sudah mendownload di tools ini, install package ini eh, seperti Studio Research, kemudian Ggplot, kemudian Correlation, dan juga Stat. Dan until ini, ketik library, Studio Research, dan akan muncul di konsol seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk analisis SRD, dua faktor karena kita menggunakan dua faktor. Kemudian transfer file Excel tadi, kurung siku 5.26 karena eh, untuk parameternya terdapat di kolom 5 dan juga kolom 6. Kemudian koma, transfer, ulangan, koma, transfer, pupuk, transfer, operator, koma 1. Seperti ini. Kemudian klik run, akan muncul konsol seperti ini. Selanjutnya print. Ini. Nah, akan muncul data seperti ini hasilnya setelah diolah. Di sini terdapat tabel dari depend variabel dan juga faktor-faktornya serta ulangannya. Di sini terdapat p-value di faktor A dan juga faktor B serta kombinasinya. Untuk faktor A memiliki p-value sebesar 0,50130 dan untuk faktor B memiliki nilai 0,475117. Di sini untuk nilai p-value-nya dari faktor A dan faktor B ternyata lebih dari 0,05 sehingga perlakuan ini secara memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap KTK tanah. Sedangkan kombinasinya yaitu faktor A dan faktor B-nya memiliki nilai 0,01143 yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap maaf eh, terhadap depend variabelnya karena nilai tersebut kurang dari 0,05. Selanjutnya terdapat pula Shapiro-Wilk Normality Test atau uji normalitas. Uji normalitas yang digunakan untuk melihat apakah nilai residu suatu data terdistribusi secara normal atau tidak. Untuk model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi residual data secara normal. Untuk uji normalitas dikatakan terdistribusi secara normal apabila nilainya lebih dari taraf signifikansi yang telah ditetapkan yaitu 0,05 dan untuk uji normalitas pada eksperimen ini memiliki nilai p-value sebesar 0,9388, di mana nilai ini lebih dari 0,05 sehingga eh, uji normalitas di sini artinya yaitu data terdistribusi secara normal. Kemudian untuk uji lanjut Duncan pada R, di sini terdapat kode P2, P0, dan P1 yang memiliki notasi A, sehingga eh, ketiga perlakuan ini memiliki pengaruh yang tidak beda nyata karena simbolnya sama yaitu A. Sedangkan ini sama pula untuk K1, K2, dan K0 memiliki notasi yang sama yaitu A sehingga tidak berbeda nyata. Selanjutnya untuk kombinasinya terdapat P0 K1 notasi A, P2 K0 notasinya AB, P2 K2 notasi ABC, P1 K1 notasi ABCD, P1 K0 notasi ABCD, P0 K2 notasi BCD, P2 K1 notasi CD, P1 K2 notasi CD, dan P0 K0 notasinya D. Nah, dari dari notasi ini, apabila interaksinya
tidak memiliki simbol atau huruf yang sama, maka berbeda nyata. Tetapi apabila terdapat notasi atau simbol yang sama, maka tidak berbeda nyata. Contoh, P1 dan K1 interaksinya terhadap P2 kanal memiliki interaksi yang tidak berbeda nyata karena terdapat notasi yang sama atau simbol yang sama yaitu A. Berbeda dengan P0 K1 dan P0 K0 memiliki notasi A dan juga D di mana notasinya tidak sama sehingga berbeda nyata. Untuk selanjutnya yaitu korelasi antara KTK dan tinggi tanaman, korelasi, kortes, rancor, KTK, dan tinggi tanaman. Klik run, akan muncul konsol seperti ini, kemudian print. Ini korelasi. Pada uji korelasinya, di sini ditemui bahwa p-value-nya memiliki nilai 0,1499 yang menunjukkan bahwa KTK tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap tinggi tanaman, sebab nilainya lebih besar dari taraf signifikansi yang telah ditetapkan yaitu 0,05 dengan nilai kekuatan korelasi di sini yaitu min 0,2449327. Kemudian untuk korelasinya seperti itu. Dilanjut dengan grafik untuk mengetahui korelasi antara KTK dan tinggi tanaman. Untuk sebelumnya, install terlebih dahulu di sini di PP. Apabila sudah. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk install GGPP, kemudian GGNIS untuk korelasi untuk membuat grafiknya. Di sini kalau sudah ketik library ggplot2 yang sudah diinstal dan kemudian library ggpp dan kemudian library lagi gitu. Setelah memiliki konsep seperti ini, kemudian ketik ggplot, kemudian klik rancak, koma, alef, kemudian X untuk sumber X-nya yaitu tinggi tanam, koma, Y, tunggu Y, KTK, kemudian ini plus, kemudian di hitam. Setelah itu akan muncul grafik seperti ini. Terdapat gambar stator plot juga di sini. Nah, di sini pada grafik ini menunjukkan bahwa korelasi antara KTK dan juga tinggi tanaman berkorelasi negatif dengan yang ditunjukkan pada garis linearnya ini yang menurun. Kemudian terdapat nilai R square sebesar 0,06 di sini yang menunjukkan nilai yang sangat kecil untuk memprediksi hubungan antara KTK dan juga tinggi tanaman. Distribusi data di sini berdasarkan scatter plot juga terlihat cukup acak sehingga pola yang dihasilkan juga
belum terlalu clear. Ini, maka kesimpulannya yaitu untuk pengaruh pupuk dan kelator tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap different variabel, sedangkan untuk kombinasinya antara pupuk dan kelator memiliki eh, pengaruh yang nyata terhadap different variabel, sedangkan untuk korelasinya untuk KPK dan tinggi tanaman memiliki korelasi yang negatif, di mana ditunjukkan pada grafik ini, grafik regresi, bahwa garis linearnya menurun yang menandakan bahwa korelasi KPK dan juga tinggi tanaman itu berkorelasi negatif. Mungkin sekian video yang sudah saya buat untuk mengolah data pada eksperimen tersebut di aplikasi SPSS dan juga RStudio. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.